Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andy Math. Sekarang kita akan belajar lanjutan persiapan PAT semester genap Matematika wajib kelas 11 bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang barisan dan deret, limit dan integral. Untuk pertemuan kali ini kita akan memfokuskan ke dua subbab, yaitu turunan dan aplikasi turunannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kalian klik subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan berikan komentar, share, and like dari video ini. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal turunan. Jika Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 2A pangkat 3 plus 8, maka nilai dari DY per DX dan DY per DA adalah, nah di sini ada suatu fungsi, fungsinya itu Y. Ditanyakannya adalah DY per DX dan DY per DA. Sebenarnya kalau DY per DX sama DY per DA, ini semuanya lambang dari turunan. Nah, semuanya lambang turunan. Apa bedanya? Yang membedakan ketika DY per dx itu artinya turunannya diturunkan terhadap x. Yang nggak ada x-nya turunannya sama dengan 0. Oke, kita coba dulu. 5x kuadrat turunannya adalah 10x. Nah, turunan dari 2a pangkat 3, di sini kan nggak ada x-nya nih. 2a pangkat 3 ini nggak ada x-nya. Kalau nggak ada x-nya berarti dia 0. Turunan dari 8 juga 0, maka dy per dx-nya adalah 10x. Nah, sedangkan kalau yang kedua, di situ kan yang tanyakan adalah DY per DA. Nah, kalau DY per DA diturunkannya terhadap A. Kebetulan di sini variabelnya 2 ya, ada X sama A. Berarti yang nggak ada A itu dianggapnya konstanta. Yang pertama 5X kuadrat. 5X kuadrat ada A-nya nggak? Nggak ada, berarti turunannya 0. Turunan dari 2A pangkat 3. Kalikan A, turunan biasa aja. 2 kali 3, 6. A. Pangkatnya kurang 1, pangkat 2. Turunan dari 8-nya adalah 0. Oke, nah ini adalah DY per DA. Jadi nanti diperhatikan apakah dia diturunkannya terhadap sumbu X, maksudnya diturunkan terhadap X ataupun diturunkan terhadap A. Nah, yang kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx. 2x kuadrat akar x dikurangi 3x pangkat 3 adalah, oke, kalau ada soal kayak gini, pertama kita harus merubah dulu fungsinya dalam bentuk pangkat. Ini x kuadrat ya. Kalau akar x itu x pangkat setengah. Kalau x kuadrat, nah x kuadrat dikali x pangkat setengah itu hasilnya adalah x pangkat 2 setengah. Kalau x pangkat 2 setengah itu bisa ditulis sama aja dengan 5 per 2. Nah, nanti kita soalnya ganti menjadi 2 kali x pangkat 5 per 2. Nah, nanti dikurangi 3. Nah, kalau 1 per x pangkat 3, sini saya tuliskan 1 per x pangkat 3, itu sama aja dengan x pangkat min 3. Kalau seper pangkatnya jadi negatif ya. Nanti dikali x pangkat min 3. Oke, tinggal kita turunkan saja. Ini menjadi 2 kali 5 per 2 itu 5. X pangkatnya dikurangi 1, 5 per 2 jadi 3 per 2. Dikurangi min 3 kali 3, min 3 kali min 3 berarti plus 9. Jadi ini jadinya plus X pangkatnya dikurangi 1, min 3 kurangi 1 jadi min 4. Nah, ini nggak ada biasanya jawaban kayak gini. Kita uraikan lagi menjadi 5. Kalau X pangkat 3 per 2 itu X 1 setengah, artinya X akar X. Ditambah, nah ini jadinya 9. Per x pangkat min 4 itu jadinya seper x pangkat 4. Nah, maka sampai sini jawabannya. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 3x plus 2 per x plus 5 untuk x tidak boleh sama dengan 5. Turunan pertama fungsi fx adalah, oke, ini kalau kita pakai rumus cepat, kita pakai rumus cepatnya aja. Ini dikalikan ya, koefisiennya aja. 3 dikali 5. Selalu dikurangi. Ini koefisiennya silangkan. 1 kali 2. Nah, nanti pernya x plus 5-nya aja ditulis lagi. Pangkatnya jadi pangkat 2.
Nah, 3 kali 5, 15. Dikurangi 1 kali 2, 2 per X plus 5 pangkat 2. Atau hasil akhirnya adalah ini 13 per X plus 5 pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Nomor 4. F aksen X merupakan turunan pertama dari Fx. Jika Fx sama dengan 2x min 1 pangkat 4, maka F aksen X adalah, ya kita akan cari ini bentuknya bentuk pangkat ya. Kalau bentuk pangkat cara cepatnya kayak gini, kalian dari belakang dulu, ini pangkatnya berapa? 4, tulis 4. Turunan dari yang di dalam kurung nih, turunan dari 2x, 2, turunan dari 1 udah habis. Nah, nanti tinggal ditulis lagi aja. 2x min 1, pangkatnya dikurangi 1, tadi pangkatnya 4, jadi pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8 2x min 1 pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Next, soal nomor 5. Turunan kedua dari fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 5x plus 6 adalah, berarti ini diturunkannya 2 kali ya. Kita langsung jawab aja di sini g aksen dulu. Turunannya 2x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 2, turunan dari min 5x itu min 5, turunan dari 6 itu 0. Nah, nanti kalau turunan kedua diturunkan lagi turunannya. Oke, turunan dari 6x kuadrat itu 12x, turunan dari min 5 itu 0. Maka jawabannya adalah 12x. Lanjutnya, diketahui hx merupakan turunan dari fungsi gx sama dengan x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat ditambah 2. Maka nilai dari h1 adalah, berarti pertama kita harus nyari g aksennya dulu, turunannya. Nah, turunannya berapa nih? Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Turunan dari min setengah x kuadrat adalah min x ya. Turunan dari 2-nya adalah 0. Nah, g aksen x ini sama aja dengan hx. Dari mana? Kok ini bisa sama dengan hx? Ini ada keterangannya. Diketahui bahwa hx merupakan turunan dari fungsi ini. Maka kalau ditanyakan h1, ya tinggal ganti aja x-nya dengan 1. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1. Ini sama dengannya 2. Nah, mulai nomor 7 kita akan masuk aplikasi turunan. Gradian fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurangi x ditambah 1 yang melalui titik 2,7. Kalau gradian itu lambangnya m. M itu merupakan turunan pertama dari fungsi x. Nah, jadi kita cari turunan dulu. Turunan itu y aksennya saja. Y aksennya ya. Nah, turunan dari x pangkat 3 itu 3x pangkat 2. Turunan dari min x itu min 1, turunan dari satunya itu 0. Nah, ini tinggal ganti saja. Kalau pengen nyari m, sama aja dengan f aksen x. X-nya berapa? Lihat dari titik. Titiknya itu x-nya 2, maka f aksen 2. Ganti x-nya dengan 2. 3 kali 2 pangkat 2 min 1. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Dikurangi 1, maka hasilnya adalah 11. Nah, ini lanjutan persamaan garis singgung kurva x kuadrat dikurangi 2x plus 3 melalui titik 1,0. Nah, ingat kalau kita ingin membuat persamaan garis itu kalian pertama harus tahu titik dulu. Titiknya udah ada belum titiknya? Nah, udah ada kan titiknya? Titiknya adalah 1,0. Oke, yang kedua cari gradiennya dulu, cari m-nya. M itu f aksen x. Kita turunkan saja. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Turunan dari min 2x itu min 2. Nah, nanti tinggal kalian ganti aja dengan 1. 2 kali 1 dikurangi 2. Nah, ini m-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian tuliskan PGS. PGS ada rumusnya. Apa PGS rumusnya? Karena mintanya persamaan garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kalau mintanya PGN pakai PGN.
Jadi Y dikurangi, mana Y satunya? Nih Y satunya yang ini, yang 0. Oke, sama dengan M. M-nya berapa? 0. Nah, X min X1. Berapa X1-nya? 1. Nah, kalau 0 dikali berapapun hasilnya 0. Maka Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis yang apa-apa. Ini persamaan garis walaupun bentuknya Y sama dengan 0. Tetap dikatakan persamaan garis. Lanjut. Tentang titik stasioner dan jenisnya. Syarat ini nomor 9 ya. Titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 adalah, kalau mencari titik stasioner itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita akan turunkan dulu fx-nya. F aksen x-nya kita turunkan menjadi turunan dari min x kuadrat adalah min 2x. Turunan dari min 4x adalah min 4 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0 tadi di atas ini? Karena syarat dari titik stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Maka di sini min 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan min 2. Nah, kita baru dapat nilai X-nya. X-nya sama dengan min 2. Kalau yang namanya titik stasioner itu X, Y. Jadi kita substitusikan aja ke F min 2. Nah, kalau F min 2 berarti kita masukkan min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 2 ditambah 1. Nah, dari fungsi yang awal ya. Oke, ini min 2 pangkat 2 itu 4. Berarti min 4. Ini min 4 kali min 2 itu 8. Berarti ditambah 8 tambah 1. Oke, min 4 ditambah 8. 4 tambah 1, 5. Nah, jadi titiknya berapa? Titiknya adalah min 2,5. Nah, ini adalah titik stasionernya. Sekarang tinggal jenisnya. Kalau jenisnya kita gunakan turunan kedua saja. Nih, F double aksen nih. Kalau jenisnya kita turunan kedua. Turunan pertamanya tadi yang min 2x min 4 ya. Nah, maka turunan keduanya adalah min 2. Nah, kita cek. Kita substitusikan. F double aksen tadi X-nya itu dapat min 2. Nah, min 2. Kalau kita substitusikan ini kan nggak ada X-nya, berarti tetap min 2. Nah, min 2 itu nilainya adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka namanya titik balik maksimum. Kalau lebih dari 0, titik balik minimum. Kalau sama dengan 0, namanya titik belok. Nah, jadi jawabannya adalah min 2,5 titiknya jenisnya merupakan titik balik maksimum. Nomor 10. Suatu fungsi f dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 5 akan naik untuk x. Nah, ini mintanya fungsi naik nih, karena ada kata-kata naik. Kalau fungsi naik itu syaratnya f aksen x-nya harus lebih dari 0. Sekarang kita turunkan ya. Kita turunkan turunan dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadrat 6x, turunan dari min 24 x min 24, turunan dari 5 itu 0. Maka ini hasilnya adalah lebih dari 0. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ini bisa dibagi dengan 3. Kita sederhanakan aja dulu menjadi x kuadrat ditambah 2x min 24 bagi 3 itu 8 lebih dari 0. Setelah ini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan faktor dari 8 yang ketika min 8, faktor dari min 8 yang ketika dijumlahkan hasilnya 2 adalah plus 4 sama min 2. Nah, nanti ini dapat x-nya min 4. Nah, kalau yang ini dapat x-nya 2. Oke, selesai belum? Belum ya. Karena ini tandanya mintanya lebih dari, maka kalau ada tanda pertidaksamaan, kalian harus gambar garis bilangan. Nah, kita buat aja garis bilangan. Ini bulatannya tidak penuh karena tidak ada sama dengannya ya. Dari kiri ini min 4, ini 2.
Nah, untuk menentukan plus minusnya, lihat koefisien dari X pangkat 2 aja. Koefisien dari X pangkat 2 di sini positif, maka sebelah kanan itu nilainya positif. Positif, negatif, positif. Mintanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari 0 itu positif, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau ditarik dari 2, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, kalian tinggal taruh aja X-nya di bawah garis. Taruh X-nya di bawah garis. Taruh X-nya di bawah garis. Tandanya selalu kurang dari. Oke. Jadi intervalnya adalah X kurang dari min 4. Nah, kasih kata atau X lebih dari 2. Nah, ini adalah interval untuk fungsi naik. Next, selanjutnya nomor 11. Nilai maksimum dari fungsi f(x) x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x ditambah 4 dalam interval 0 sampai 3. Nah, di sini kita akan cari nilai maksimumnya ya. Langkah pertama, kalian substitusikan dulu batas bawah. Batas bawah itu bawahnya kan 0, maka F0 dulu. Kita substitusikan ke sini 0, 0, 0, 4. Nah, berarti ini kita dapat 4. Lanjutnya, kita substitusikan batas atas. Batas atasnya kan 3 ya. Berarti kita ganti dengan 3. 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 9 kali 3 ditambah 4. Nah, ini hasilnya adalah 3 pangkat 3 itu 27. 3 pangkat 2, 9 kali 3 itu 27. 9 kali 3 juga 27. Ditambah 4. Nah, kita langsung coret. Dapat hasilnya adalah 31. Nah, 31 ini belum tentu dia nilai maksimumnya. Langkah selanjutnya, kalian harus cari titik stasionernya dulu. Kalau titik stasioner itu syaratnya adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertama. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X ya. Turunan dari min 9X adalah min 9. Nah, turunan dari 4-nya 0, maka kalian buat sama dengan 0. Oke, kita bagi 3. Jadi X kuadrat. Terus ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan saja. X. Nah, ini X. X-nya berarti plus 3. Sama X-nya min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X-nya sama dengan min 3. X-nya sama dengan 1. Nah, ada nggak nih X yang berada di interval antara 0 sampai 3? Dari 0 sampai 3, min 3 itu tidak masuk. Tapi 1 ini masuk. Karena dari 0 sampai 3 itu ada angka 1. Maka langkah selanjutnya kalian juga harus cari yang namanya F1. Gantilah dengan 1 X-nya. 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1 ditambah 4. Oke, kita hitung 1 tambah 3 kurangi 9 tambah 4. Nah, ini hasilnya adalah negatif 1. Yang ditanyakan nilai apa? Maksimum, berarti yang paling tinggi ya. Berapa yang paling tingginya? 31. Nah, berarti ini kita tulis nilai maksimumnya. Oke, gampang ya. Nanti kalian bandingkan aja antara 4, 31 sama min 1. Kalau ditanyakan nilai minimum, berarti jawabannya min 1. Kalau maksimum, berarti jawabannya 31. Berarti ini jawabannya 31. Oke, soal terakhir. Suatu proyek dapat diselesaikan dengan X hari dengan biaya setiap harinya adalah 2X ditambah 80 per X min 20 juta. Biaya minimum proyek tersebut adalah kira-kira berapa juta. Kalau ditanyakan itu adalah biaya, maka fungsi biayalah yang akan kita tuliskan. Misalkan BX saja. Tadi biayanya itu adalah 2X ditambah 80 per X dikurangi 20. Nah, ini adalah biaya 1 hari. Kalau mintanya kerjanya selama X hari, maka kalikan dengan X. Maka diperolehlah 2X kuadrat ditambah 80 dikurangi 20X. Nah, ini adalah biayanya. Sekarang kita cari titik stasionernya. Berarti turunan dari biayanya nih harus 0 nih. Turunan dari 2X kuadrat.
Berarti kan 4X nih. Turunan dari 80 0, kurunan dari min 20 adalah min 20. Nah, ini sama dengan 0. Nanti diperolehlah X-nya sama dengan berapa nih? Sorry. 4X sama dengan 20. Maka diperolehlah X-nya sama dengan 5. Jadi kerjanya ini 5 hari. Terus biayanya berapa Pak? Kalau 5 hari ya balikin lagi ke yang fungsi biaya 5 hari. Nah, fungsi biaya yang ini nih. Oke. Ini kita isikan ke sini. Jadi 2 kali 5 kuadrat ditambah 80 dikurangi 20 kali 5 ya. Oke, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2, 25 kali 2, ini 50 ditambah 80 dikurangi 100. Oke, maka biayanya adalah sekitar 30 juta rupiah. Oke, demikianlah penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bermanfaat. Selamat belajar dan semoga mendapatkan nilai PAT yang maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.